Betul khatam. Aku nganti Muharram ngaji hadis. Agak nganti Muharram lagi khatam. Temu di Walikullin ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya juz 5 ini tak nyati ngaji fikih. Kemarin juz 1 tauhid, juz 2, 3 tarikh, sekarang juz 5 itu ngaji fikih. Walikullin lan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing propro waris. Ai asobatan se waris asobah tau nakang bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris fardu waris sing wajib iku diwaris asobah. Lima banging perkara taraka kang tinggal sapa alwali jane wong tuwa loro wa akrabunan boro-boro kabeh. Lawaladina wong akeh akut kang akad-akatan kang perjanjian sapa aimanukum kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Kowe ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu gabung tegese bagiane alladzina aqadat aimanukum nal mirah. Bahwa tinasib asuh disitu. Inna wa ta'ala Allah kana ikono sapa wala kulli syai'in syahida. Ay mutoli andise ningali. Wa min hulan Gus tengah sangking halukum te tingkah ira kabeh. Wa hadza taiki mansukun den nafas dikolihi ta'ala kan dewa ta'ala wa ulul arhami ba'dun ala ba'dun. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dun kuwi sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding timbang sebagian sing liya. Ini kalau terang nol. Jadi cara farok itu di luar waris fardu ini wonten waris asubah. Kados ibnul am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik gak ada warisan gini kusudut. Jenengan nak ada kanca akrab ya, kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dun wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Kami kalau baleni ya pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampeyan akrab be sinten ngoten gak ada hak waris sudus. Nah, terus sausé akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim mboten saged maris. Iki maksude wa hadza mansukun bi qouli wa arhabi ba'dum aula ba'd. Kiriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang pawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon Dima fatul Allah. Dima kelawan sebab perkara fatul kang ngekeki kelebihan sapa Allah. Ba'dum sebagiane masalah batin ing atas sebagian. Di Allah masih menawa lanang nanggung wedok mergo cara Allah wong lanang dianggap di keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min awalim sanging dunyane rijal. Karena wong lanang dianggap sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syarat ekowamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwalihim. Ya artinya kita harus diwali. Nah orang anfaku min amwalihim berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwalihim. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sopo. Iku qanitatun. Iku berarti wong wedok sing taat, mutiatun. Hafizatun tur jaga kabeh lil di maring ghaib. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine nggih jaga dunyane. Hafizatun lil ghaibi li furujihim tegese maring versi-versine nisa wa ghairiha lan liyane furus. Fi ghaibati azwajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Bima hafizallah
bima hafizallah kelawan standar penjagaane sapa Allah. Jadi maksudnya jogo sesuai standar hifdzullah. Misalnya jogo sangka ajnabiyah, jogo sangka hal-hal sing cara Allah haram. Lawalati tewadon takofuna kang kuatir sira kabeh nusu zahunna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faiduhunna. Faidu moko nasihati sira guna ing lati. Fakhawifuhunna wa. Mongko nguwatirno sira kabeh guna ing lati. Wedhe-wedheno sira guna ing lati Allah kae nopo. Mesti aja lewat kuwe tetep kan wedi Allah. Dina wong wedok wani sing lanang iku nglanggar hukume Allah. Jadi ini sampeyan tak wedi. Ya tahu. Ya. Orang mewali. Mewali. Kalian. Pulau niku itu saya itu tidak bisa menerima suami kok Ahmadun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalime kula Kang Romanto, sadar betul nek Quran wahyu. Dia tenan, menjadi santri legal itu dosa tenan. Kulo sangat yakin tuh, nak Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa ada di santri tambah ngalim, tambah bayarno di rumah wong itu, tambah santri bayarno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang regani Allah. Itu kulo nu ayat yakin, nak Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Kulo serius betul, saya itu tidak bisa. Guru kulo tak tentang, kulo ini nanti tidak mantung juga. Kulo sampai kali enak, kulo tentang. Kulo nu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat wong alim di rumah mertua betul kuat nggak? Malah bisa tenan ada pengiran, entah, isinya bilang entah. Iman mukmin gun. Kulo sangat yakin, nak Quran nama wahyu. Kulo mengalami, wabil walidain sana saya yakin betul. Dulu walidain itu wajib. Jadi saya tidak main-main ini. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama tuh santri pamit, kalau yang jadi kayak gede lah juga ngotot. Santri kok pamit faktorin rumah wong tua, rarino rawodi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin, timbang pamit. Sebelah apa rumah dubil atau rata pamit rumah wong tua. Lah kelemahannya pondok salam itu tadi ya, kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat ya. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa itu di rumah mertua. Dan latihan urip di melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi kurban hari jalur kawamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian itu tantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Benar tahu siro kiri. Tantang pangeran, orang tanggung-tanggung. Tinggi agar orang polisi, pangeran. Agar polisi gak mau pun agar pangeran. Ngono kepen dadi wali, tadi istighfar orang wali menangkan pangeran. Bahasa ada hukum. Lah dia percaya gak nek wahyu. Percaya banget. Murtad tahu. Ya percaya murtad. Hukum wali gedolanan. Walati, kulo sangat ainul yakin tak yakin. Kulo menyangkut tabligh ngoten karo Romanto. Kulo menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kulo mulai riyen karo Romanto, mboten mati. Pengen kasus Badunyati pada gelang saya Muhammad wong alim-alim sing ndong-ndong niku mboten kepengin. Bilala kulo niki nate derek hikmah Zuwi Damel Quran, derek hikmah Bamus Damel riyen. Ki Mustafa Bisri zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, itu yang disuruh Mbah Mus itu saya. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo Manto ya, Islam itu ya mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai kok Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai itu ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus nggak sekolah Mahfud. Sebagian lagi sangka wong taklukan, wong sugih tuh tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing itu hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang
sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri kiai agak melok-melok. Di pasar, di jalan-jalan, di mana-mana. Paham karo mantu. Lan jiran PD ae, Ahmad itu PD. Ndak ada apa-apa. Iso wae wali kita setingkat batin PD mawon karo pikiran. Mungkin, cara apa mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Ngarepe Kanjeng Nabi belum wani. Karena makanya kalau sampean dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin daerahnya mungkin artinya. Mungkin artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Ora kok wis ora pati wali urip ning dalan-dalan malah nyesal. Aku dadi kiai di pondok ono enak. Lho ridane Allah ukur bae enak. Iso kok ridane Allah asa anta kerusian wa khairun. Makanya banyak ya, kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top, ternyata dia mau tukang angon kambing. Karena justru dia jadi wong cilik itu potensi ngurmat boe tinggi. Bareng ditiliti jebule dekne iku ngurmat sapi, ngurmat wedhus, susune iku diombekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu di pasangan pembantu. Nggih mboten. Kula dadi kiai gedhe ora mesti maslahat kanggo ibuku. Ke konsekuensi kula kiai gedhe ibuku tak pasangan pembantu kan mboten. Iso wae berhubung kalau kiai cilik bisa betul kan karena kiai cilik tak rumah dhewe. Nek kiai gede kan bisa tak pasaran pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapak ijek saya kan. Lah ini orang yang makanya ini kan pangeran ngendikan dirija apa? Wala tatamannau ma faddalahu bihi ba'dakum ala ta. Lah semua antri itu markai itu tadi gara-gara ditekfir ndak alim idola tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Lagi ini lunak-lunak meneng tahajud ya kepinginnya santri tahajud ya ini dia gede kepingin gede sehingga kaifiatut tablek yaitu tadi ya kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang dari khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model padahal tidak, Islam itu tidak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kau Badim rakyai, nak orang kau Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kau Kiai Memun gak kiai, kapan? Itu keangkuhan. Mengenai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya dia sadar. Kan ada tuh kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Balukman, wajibnya birrul walidain kan nggak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ini, mbokmu cara pengiran udah kali 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim ngelangkai 6 tahun, akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kowe ngejar fardu kifayah, nglalekno fardu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kue mestine iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis juga adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolakno. Jadi kita ini sering, jadi kula serius. Jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan dengan pendapat ini. Jadi umat Islam umat Nabi itu ada di mana-mana. Mulai tukang pasar, mulai tukang parkir sampai yang di kampus sampai yang jabat. Jadi ayo nakalan karo mantu. Orang dipaksa model Islam model kiai. Sementara kiai jambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai gede koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri tetap kudu anut model kiai ini. Lah enggak disadari kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau. Kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Jadi aku mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan di rutan tempat orang-orang di penjara ya ada masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai dia pengen narkoba. Bahkan entertainment, TV sing nggono wong blodor-blodor ya ada judul Astagfirullah Tobat. Paham betul ya? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran.
Gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong tok. Tapi kapan kita angkuh? Kalau Islam di rumah, contoh Ahmad Jendok, padahal Islam berjalan mulai ini entertainment. Paham ya? Bahkan di dunia-dunia yang cara sampean itu gak mungkin ada Islam ya. Bang, rumah itu, jadi kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan. Mulai ini, angkuh model Ahmad itu kesuwan. Jadi si tua basolah tambah angkuh kita kesuwan. Oleh falatu zaku anfusan ujub. Kadang kita ngaji loh. Saat kita ngaji sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener dewi. Itu prakteknya ujub. Ujub itu manusia. Merasa bener dewi, soalnya dewi bener, ngerti-ngerti kiri dewi ya juga bener. Wah, aku syukur tenan. Bukan sama kiri Allah, dan kurang ajar. Alhamdulillah. Malah ujub, malah ujub. Ya bisa kali wali. Jadi kita kudu yakin kabeh umat Nabi, umati kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman kuwi umat Nabi. Wong cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberki malaikat mbek gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak berki gunung man. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi gua anak, jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Iku mergo kita kudune di mental, fafirru ila Allah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas ya. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya. Artinya standar minimal itu tadi kalau mantau ya. Teng rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ning sarkem ya minimal dak zina. Ya begitu terus, begitu seterusnya. Ning koruptor ya jangan korupsi. Ning gone keluarga sementing aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam, per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Badimyati, tidak Kiai Maimun, tidak Mbak Fadl, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Itu syukur. Udah syukur kan. Ya Allah jenengan udah dene kula Kiai cilik, malah enak wis didakwah teng mugi-mugi. Malah enak. Jadi Kiai cilik kan enak. Dakwah yo oke, jaman rodo pancen malah enak kan. Semua aman kan? Iso wali, mergo ora entuk walesan donya. Dadi Kiai gedhe entuk walesan donya. Ditakon temoni bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah itu pengiran kan gak basa-basi. Malah nyaman. Mulane saya Junaid yang terkenal wali itu kan. Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrine ngiki ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ono gunane kabeh. Tohat minal isyarat, isyarat-isyaratku sing tak ulangno gak ono gunane kabeh. Illa rakaatun rakaatu haku belal fajr. Kecuali rakaat kecil sing tak sujudno pangeran awakku belal fajr sedurunge fajr. Karena itu waktu kita dihalak dengan Allah sendiri. Makanya saya tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan Pak, ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Kalau kayak pulang-pulang memaksakan rangno enak, kue memaksakan ngaji. Urip itu bisa menuso itu rawan sirik. Terus sebab pengiran empun, sama semunajat pengiran Gusti jenengan negeri kula ngeten niki, jenengan kudu gelem nyepuro sadung takdir ngeten. Makanya saya itu istighfar kan, Allahumma anta rabbi khalaq. Tadi terlanjur engkau ciptakan. Nganggo fi'il madhi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wa ana ala dika wa dika mastata'tu. Semampu saya akan berusaha ala dika sesuai perjanjian engkau. Wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku sing elek. Terus abu laka bi nikmatika alayya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Separuh-paruh iso tobat. Terus abu bika tapi saya juga kembali membawa dosaku. Fakir fa inna la yufuru fa illa anta. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan ini harus kita kumandangkan tiap fajar bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah, kudu jenengan tobati. Kita ndak ya, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah, enggak ngalim kualan dekne menangan kok penak. Kudune adil kan, santri ngalim mungkin pinter. Saya uteknya apik. Misalnya orang pinter, salah aku. Ya, adote opo adil ngono. Yang korom. Tapi kan kuatir, teori kan rugi deh. Menang terus. Ngalim baru kayak dik, ini orang ngalim kuatir nih. Kok penak terus?
Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusanku, bodoh ora urusan. Nek urusan tauhid itu koyo kula wis fana, ora pikiran. Ngalim ora urusanku, bodoh ora. Ngaji ora urusanku, ora ngaji ora bodoh banget. Udah wong Islam pikiran kantrine ngalim ora kuriku. Mantap iki. Kalau pede mulang ya pokoknya nak mulang sing tenanan. Kalau Nabi nak mulang ya tenanan. Paham berapa urusannya? Pengiran. Jadi kita ini apa? Mulai benar Nabi. Innahu la yuhunu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Atiku iku sumpah. Nek ora istighfar ping 70. Misal sampean jajal Mas Bro, sampean istighfar kubelal fajr sebelum fajar akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting. Misalnya sampean lagi di musuh utawa duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, aku jika misari masolatu. Aku laka binikmati ka'aliyah. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Suatu bikan bifasir li fa'endawla yusuru fa'ilah. Ya karena itu tadi ya, kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Mulanya ngendikane Nabi Muhammad, kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Mulanya Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat mengerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nyifati sidik amanat tabligh fardona nggih nyifati al-arad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Iku Nabi butuh kawin. Dia Nabi perang dia nanti kalah. Nah orang mangan gila. Karena al-arad al-basariyah ini justru yang menghentikan rububiyah Nabi. Kalau Nabi trauma dengan Nabi Isa. Sampai ngoten. Anggapnya Rumanto Jabal Rondo. Mereka dia terlalu bersih malah lucu. Mereka kiai bertolak nakalan. Kok Mustafa Ahmadun si nakalan. Kalau kiai senang politik, kiai kok senang politik. Kiai sepuh rabinom, kiai kok rabinom. Jadi wong soleh kok Ahmadun malah nakalan. Tapi nak sama istighfar kayak itu sampai nakalan. Lah kita kan itu loh Mas Pur. Tak bodoh-bodohnya Mas Pur, tak bodoh-bodohnya Bah, tak bodoh-bodohnya Ahmadun tahu. Terlanjur di standar kesalian gitu yang saya makanya saya ada bosan ngomong. Bang Romanto kita ini terlanjur punya standar kesalian. Rupa-rupanya api kiai gambaran, api kiai rambi dorondong, api kiai rambi politik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalian sesuai versi kita. Lah ironi kita terapkan yang dia kan nggak terapkan gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalian. Misalnya api kiai layak palu gaza, bayar palu gaza. Sampai mau, kiai atau tahajud, kiai akan rokokan lah, kiai menjagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalahan. Dan standar kesalahan ini sehingga dia sampai ngadili wong liya. Kowe wani ngadili kiai jajaran karena apa? Kowe standar kesalahan, kiai kok polisi. Begitu juga, krungu kiai kok narik syariah. Kiai kok lah asal kembali ajro, jadi kiai ora minta apa, pondok diperas, padahal Nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalahan ini. Sementara kira rasane. Mana kula nyarano tenan Kang Romanto, apike wong koyo madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Dia ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampean ora usah model santri DR. Niki bodoh dia ini monggo musyawarah HP umat bisa di daerah itu. Pergo kiai nakalan sampai model santri diceritani terus ngomong berapa. Kowe nang ruwono. Jadi fair. Ya sami kiai ini monggo mikir umat iki nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Grogi kan kok iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus enggak ya wis ya. Tamu ini. Nak wani hebat kan. Iku tuane ya. Oh, ada iku tuane santai. Nggak di Derendor. Itu dewean. Kayak itu. Saya punya teman Tegal. Pondok Tegal apa pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liyane Allah khawatir. Tidak teman bangun. Pokoknya gak sopan. Takut kan? Itu kan bangun orang sopan. Ah, bodoh khawatir. Jadi orang model itu. Jadi orang berkomodo khawatir gitu. Bodoh kiai dia kan. Beda esok. Kalau enggak pondok Gus Andi mantune Gus Pata ya pondok Taufik.
Memang di situ pada spesial tauhid, bedino diajar ali anak wong sawat. Terus soalnya beda, padahal. Pada itu. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gawa amanat Nabi, jenengan betul. Soal mohon beda, tinggi sepuh, nopo tegus-gus ini. Niki gue sing jenengan pemimpin, kalau nggih pemimpin, nah kalau nanti kelebihan ngaten, jenengan kelebihan ngaten. Nah ini musyawarah pemimpin umat sepuh. Sampeyan sing percaya jenengan pinter jotos. Aku percaya orang atus ya. Kiai orang atus iki 10 musyawarah, mboten imbang. Nah, berarti sampeyan sombong ngene jujur. Kita harus jadi harus pakai standar-standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tablek umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu sing ngendikan Allah, sing ngendikan Nabi. Nah, kita ku ora. Jadi adat itu masya Allah, subhanallah, sempurna udah sama anut adat ya. Adat kita repot kan. Jadi mau pulau di koncol, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantan, sampai harus modal ning Rugem, Ahmad Sun modal Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Nah, cara kula ora. Aku salah Allah dari kancaku. Lumayan, aku wis rapati di salah kita. Maksudnya dia tolabul ilmi kan fardhotun ala kulli muslimin. Saat kita sudah tolabul ilmi berarti kan sudah ada berdoa yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ra tolabul ilmi ra tanggung jawab ning masjid, mesti dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano masjid biduan mati salah Rumanto, salah Ahmad. Kita orang usah peduli sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita ngurmat masjid. Ojo perkara terdorong orang awamu dolim. Ya mereka hanya akan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sam kowe tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sam kowe urung tolabul. Tapi nek Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu kiai latihan kiai itu beban kabeh urusan nagar TPA sam. Urung kebebanan kultural, mergai ra pantes, ada titik ra pantes. Jadi ora dibalik kewajiban to, dibalik hukum-hukum kultural. Ada nak kira ra pantes tak jare ape nggo digawe tenang. Lah itu kan repot. Kan cara kancaku salah masyarakatmu. Aku ya soleh aku setelah beli ilmu itu durung. Tangan enggak bener. Kulo ngoten, kulo nek masyarakat kulo tenan to. Anyaran kulo kerja ning Yogyakarta ya sebagian masyarakat Gus dinan wong alim kok kerja. Aku wong alim ora ngerasa salah. Kowe wong bodoh wong alim, berarti wong lakoni fardu tolabul ilmi. Masyarakat itu coba turuti teman-teman bodoh. Wadribuhun faiduhunna walati tasawfuna nusuzahunna faiduhunna maka nasihati sira guna ing lati wahjuruhunna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing pira-pira tempat turu wadribuhunna lan mukul sira guna ing isa. Dadi nek pas tempure oleh den pukul. Tapi pukul maksudnya dorban lan mukul ghairu mubarikin kang ora melukai. Jadi ora pokoke sanksi kan durbu sanksi ora kudu dipukul. Pae natok aku mongko lamun taat sira. Dadi doroba artine ora mesti mukul sanksi. Soale doroba masalah artine yo misal dadi ora mesti. Pae natok aku mongko lamun taat sapa nisaku sira kabeh fala tabu mongko aja goleki sira alih nang sing sak sabilan ing dalan. Inna wa satana wa kana ana sapa wae palian. Iku zat sing agung kafirat zat sing gedhe. Wan kiptu lamun kuatar sira kabeh sika kobeni hima ing konflik antarane zaujat. Fapatu mongko ngutus sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahliya sing ahline wedok zaujat. Jadi ketika dua suami istri iki sedang retak, itu sing apik nak lagi nang nengah yo sing sitok ya kirim utusan mediator, sing sitok ya kirim utusan mediator. Jadi kalau pengiran dibakar serius, gue musyawarah BPADN kan gak pantas, gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Bujum gue kirim sopo, dua delegasi itu totokan. Iya, kelirunya madun.
Terus kan barang. Dari Quran sampai detail. Lho nggih, tadi Quran bakas kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur kula sering ngomong ya, Romanto, umpama pondok salah cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Romanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in sibtum sika ka bainima, kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik kan arah-arah ngomong. Wis ninggal mau lagi tukaran malas ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Madun ngomong Romanto, bojo ngomong Sopo, terus ketemu dua delegasi. Yo kan kawin dhewe. Delegasi ne selingkuh. Kalau gak ae begini. Apa malah kayak garu-garuan. Jadi detail, pangeran bakas aturan itu detail. Di ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Terus Muawiyah takok, "Mahal hukum." Mesti delegasi model apa? Mesti kan gak ono ning Quran. Sayyidina Ali baca ayat ini, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli." Ya hadza ya Muawiyah amru zawja, pakai qabi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Iya, iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakaman min ahli. Paham Romanto? Muawiyah iki urusan bojoe Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan Ahmad. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi susah. Kan jadi jelas masalah ya, kalau geremang-geremang dia kok politik. Dia kok majibno daria larang-larang, anak larang. Jelas termantau kirim delegasi. Itu misalnya jejeran kode kirim delegasi, ini udah dengan kedua. Lalu delegasi ketemu dengan dia terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Bahasanya kirim delegasi kayak ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jangan balok berarti. Nggak balok. Tapi jelas. Kalau di musyawarah no, jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada roti sini kiai, sini wong. Semakin ya podo dia kok politik sini kiai, secara ulama mayati, jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi kamu Amiyah dikirimi delegasi Ali. Paham Arman, terus dia aja gak apa-apa pede-pedenan. Lalu berarti sampai Kapan-kapan. Iya, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, ditabayun. Apa ya? Lho kalau gentleman Mas Nalban. Kalau riyen orang mengeluhkan rakyat, itu kalau gentleman. Sowan aku Pak Justice. Gentleman. Diskusi. Yo ngeke solusi tenan. Sudah ngontrak pemain tak kontrakno. Gentleman. Orang gremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan gremeng. Wong kowe sowan Pak Justice yo ono, sowan bayar sini ono. Ijangkal parani sowan. Lanang. Lho tenan Kang Mas, kula riyen sampean sowan ora tak jang ngaji, malah kowe tak parani tak kon ngaji karena saya itu Karmanto. Kula baku. Nah aku ngaji krana gawean Ahmad bin berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nek aku ngaji krana Amruwa, terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kalau orang rasa utang jasa sampai sampai nung, aku atas sampai awal ben bubar kalau orang rugi, itu warga loh. Lo karena Amru, karena berangkat saya karena Amru, loh. Lo enggak jangan ngotot, namanya nggak apa-apa kan soal kiai atas nama Amru, itu sampai nggak perlu kecewa, misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa, aku karena Amru. Tetapi nak kerana basaria, kono sinus, waduh tak suami sebelah sini, itu betul. Berarti kira kerana amruh betulnya apa? Sampai ngelakoni perintah apa? Uang ngelakoni perintah apa? Ngambung tekel yang ngerasa ino, gitu kan? Gue nak sholat tak sujud, ngambung tekel, ngerasa ino kan? Gue tenang kerana amruh. Pemenang soman bayasin, macam mana sebilele orang tersinggung, kerana amruh. Tapi ngapa maksudnya? Mereka amruh. Gak apa-apa, tenang, kali-kali praktek no. Ojo kecil, kirim delegasi. Paling gitu, mulia nih kirim delegasi. Mulia nih sepiro, nanti kirim delegasi, gak tahu dia, malah ngamuk paling.
Nah sama jamu kok kecewa, berarti orang krono amruwa. Krono amruwa pede mawon. Delegasi ini pengiran nanggung, nggak tanggung-tanggung. Mboten hebat ini. Orang yang berangkat krono amruwa itu ono hebat. Maksud hebat itu wibawa tenan, wibawa cara Allah. Artinya kan nyaman. Orang itu kepentingan Mas Bro. Wong cara Allah kan menang. Krono amruwa ini mah. Krono suwan ki gede, iki cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, kan tak tahu kalau ngaji atas nama amruwa. Saya ngaji aku satpam, cek tukang zina, cek krono amruwa. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampean dakwah di satpam, dia ikut dakwah ini. Saja sampean tertanam betul krono amruwa. Ini mungkatnya harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu yang satpam, ya aku tekan satpam. Krono amruwa, itu hina nih gitu. Orang. Mboten enten ben, kok aku mulang cara nuruti adat. Apa terima di murid Ahmad iki ing desa. Ora elit ben, nggak bisa murid putune Mbah Men, cara nakalan nonton. Tapi nek krono amruwa kan sama saja. Mulang putune iki gede ya amruwa. Mulang ki cilik ngene iki ya nyaman kan? Mati ya. Nyaman, urip nyaman. Gak usah kroso indo, santai. Jadi podo kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruwa misalnya. Ngurmat lele ya amruwa, ge ketu ya. Nyaman kan. Ora ngono ngrasa indo. Ya maksudnya nak bank nek cara wong Islam di bank amalat sing dari sing rabungan, bank podo wae. Podo boleh rezeki ngono wae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah tanya, Mahadha, artinya ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakawan ahli, hakamam. Iki amrut umat yang Muawiyah, iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudunya nak maskur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrut teko. Suwan nih Pak B, apa suwan juga bagian teko datang. Saya mewakili kelompok yang nggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas nggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi agama kalau mewakili kelompok mayoritas, dengan mewakili malah minoritas. Mereka memang buat ikut sama ikut berarti sama dengan minoritas itu dia itu. Wah, grogi diwale loh, logikanya diwale. Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini begini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan dewan buatan sakit, kami juga kalau dewan gitu buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi, beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin dia mulang pondok kuiki, kalau sama mulang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kalau kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantu kontrak pondok kerasa. Ini keren. Paham ya? Iyurida. Jadi ngutus utusan iku iyurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah taala bena kuma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah bena uma antarane zauja. Masalah umat nggih ngoten andikan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi gak apa-apa. Inna wa hasatumni Allah kana ana sapa wae aliman khabir, alim terus bijak. Ora kok alim tok ya ono bijak gitu. Jelas. Sani guru wae potongan-potongan. Kados pondok Quran. Kulo ngrasakno tenan Mas Bro. Kulo pelaku. Kulo niku nate derek nang Kudus tahun nang pinten. Iki ngoten karo mantu. Pondok Quran nemen oleh ra roh. Jadi carane mbasuh najis sapa disusah. Dan itu jadi keberhasilan Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kulo kan sering sowan. Sampai kalau akan derek muncang, kalau ada Suwan Nawawi. Memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, kodok biasa, beda rondo biasa, guyonan uraan. Bayang kalau jadi orang suka melok mertua, pondok fikih uraan kan, jadi bayang urip melok mertua, jadi kan bodoh aja. Tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan paham bener. Kalau nanti Suwan gigi gitu, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruwa. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Bah orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruwa itu hebat. Kurang amruwa tidak bisa mencaratnya. Jadi karena berangkat dari amruwa kalau mantu kau amruwa khawatir engkau di sini sih dicueki sih. Nah kurang amruwa wow. Sama ngabuk tekel orang rasa ino banyak kurang.
Amruwa, apa meneh dirimo di sini kabeh misalnya. Kan gak ono apa blas. Ora blas, ora kepikiran sampean ron amruwa. Semari sampean kepikiran hadun nafsi ya. Sowan ra dikemah nggak rugi. Padahal nelpon sih. Iku hadun nafsi, iku hadun nafsi. Karena kerana amruwa kan pun. Kono Gus gede sampai Al-Azhar, aku gak kalah gede nih, makin mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita kan rapat ngalim, mayoritas kan juga rapat ngalim. Ini tidak dialog. Jadi ini mayoritas dialog sampai minoritas. Gak miring-miring, gak minoritas. Gak mau praktek loh. Angger kono amruh insya Allah hebat. Angger ngono hebat ya kono amruh. Wa budulan nyembah sira Allah ing Allah wala tusyriku bi syai'an lan aja nyekutokno sira bi lan apa syai'an ing babar bisa ing apa. Di kowe sowan yo krana amruh, ora usah sirik. Mergo nek krana wong jenenge sirik. Wa bil walidaini ihsanan api o kan wong tuwa. Yo krana amruh. Tapi wong tua kurang amruh enak karo mantu. Misale wong tua tetep ra hormat mbek kowe, tetep rasane yo ora rugi blas wong sampean ihsane krana amruh. Wa bidil kurbalan kalawan kerabat ayat amal masakin wa jadi kurba tanggo sing parek wa jadi junubi. Wa sahibi tu jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisa faring. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisa faring dalam perjalanan ausinaatin utawa ing dalam kerajinan penggawean. Jadi kalau konco kerja atau konco lunga wakilah zauja, sahib jambi maknanya zauja. Bab Sabil dan Ibnu Sabil ning perjalanan. Maksudnya kalau nanti takut ikan kita, aku gajah begitu itu. Gue Ibnu Sabil kok perlu disakain lebih. Saya ini lungane gue BMW. Jadi Ibnu Sabil. Ada lah kalau buka mobil, selo, basiam. Maksudnya Ibnu Sabil harus budi. Saya ini gue mobil. Saya mantau gue GX. Kau nyake ini Ibnu Sabil lagi. Mulai tim sapi ini, anak edalan. Ya berarti nak sing go mobil kan gampang mulai, kurang anak edalan. Jangan edalan nggak akrab edalan itu mulai itu. Kesampai kayak anak edalan kan mulai. Anak sing go mobil setiap saat itu mulai, itu berarti orang mati dulu sakit. Amalan perkara malaikat yang miliki apa imanku. Inna wa satna wa ilaihi syukuratun sapa wa man ing wong kana kang ana sopan salam di sombong fakuran terus sombong banget alanat. Nyambungi alanat bima utia kan barang sing dikai sapa man. Alladzina rupane wong akeh fuluna kang bakili sapa alladzina. Wa ya'muruna nasa bibuhlan merintah manusa dibuhli lan basil. Wa tumulan nutupi sapa akeh ma atahumwa. Ing barang kang maringi sapa wa min fardhi sang anugerah Allah. Lan mereka melakukan kitman. Itu termasuk bakhil, wong alim sing nglakoni kitman. Minat ilmi cek kitman ilmi wal mali lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya wa atat nalan nyediano ing sodil kafirin marang pira-pira wong kafir azaban ing siksa muhinan kang nyina. Jadi bahwa ini kalau rencana sederenge Idul Fitri ini kalau khatam. Jadi kalau boleh Muharram. Nah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos Muharram was hadis mawon. Tapi misalnya bukan khatam kita khatam Muharram. Tapi insyaallah kata khatam ini mun jus kan berkalangan kuyon bermatun lan wama yakuni syaiton waladina lan wong akeh yunfiku nakangin fakta sebuah ladina amwala beriaan nas karena dikita orang manusia ngapi infak jumpa pers bae jadi infak anwal riaan nas karena kepen didelok manusia muro inalhum dadi ngetokno lagu maring nas wala yukinu lan ora padha iman sapa anas billahi lan Allah ala bil yaumil akhir sing lakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor bil yaumil akhir. Mau kalau kowe diskusi mbek kiai tak faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten dengan tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong ngakeh iku padha wae iki jenenge murah iki anak. Itu kan rugi deh, ngetokno ide besar dibeli ana sing delok. Lah iku yang murah ini, ora bener. Iku jenenge wa ya kuni setan wa korina fasa korina kancane setan. Wa ma dai. Wa ma dan kale kaya ali ilmu amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir. Kaya apa apike, kaya apa indah andikan mereka iman billahi wal yaumil akhir. Iku mau infake sedekah ilmune iku indah umpama atas nama Allah lan dina akhir. Wa anfaqu mimma razaqahum.
wa kana wa bihi alima. Inna wa satuna wa lazim orangane nang sapa miskola daroten ing sak miskole darah. Jadi Allah Ta'ala itu gak nyiak-nyiakno meskipun amalmu sidik banget. Tenan nyaman tenan. Misalnya kok Mas Bor ora kiai, ora wong gedhe. Tapi miskola darah itu ora bakal sia-siakno pengiran. Ini wong Mas Bor, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Atabib. Apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah, ini begini, wonten kiai ngaten-ngaten. Kan ada miskola darah meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap ngitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah. Pertama kejopo bersojo faktor gaji rumah atau waktu. Ambil purnomo kasih. Iku meskipun di sekolah darah, tapi wae pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Podo soal Islam sing nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa iki? Faktor Fuade. Islam kalah seperti faktor Mustafa. Itu meskipun sekolah darah tetap cara Allah ini nilai. Kan hanya angko kita tuh kepengen muslim sing saleh mujadi. Lho nggih kan maksud itu kan karena angko kita. Kita mau ngesosolan wis Sabana Nawawi. Tapi sak wis kiai-kiai gede. Justru itu angko. Mestinya kita merasa soleh di sekolah darah lah merasa soleh. Kalau Allah mau ya amal sekolah darotin khairul ya. Jadi kalau nyaman saja. Sowan Ahmadun sowan rumah kalau nyaman krono amro. Iki cilik iki gede aku ora roh. Wis anak lho. Amro wah kowe kan nyaman ya. Lho kok ora bedane blas. Kok sowan Atabib iki gede sing Ahmadun mboten ya ora ono rezeki ya ora ono senenge padha mawon. Mati rasa kula. Kula nunjuki mulai kancanan profesor sampai satpam mati rasa. Amro wah kan nyaman kan? Kan gak merasani kan padha mawon. Sing mari merasani sampean majun nafsi kan. Soal dono keren gitu. Suatu sampai keren. Lah ngono Quran nang ora inna muhala jimu sekolah. Darah aku kuwi sekolah jabal ya, ame sekolah lister. Enggak apa-apa. Awon sederhana tak darah itu. Lah kuwi marahi ukuran sekolah fil sing tak gajah lagi. Iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantri badan kan gak keren, mantu bajine. Mereka kurang ontok. Jadi menurut saya itu wombok kan ini. Wah, tak rasa nanti. Awak jadi ngasih tobat itu berarti. Wa enta kumpama ana darah iku khasanatan. Senajan to nak sak darah nak iku khasanatan yudo iba. Apa nikel-nikelno sapa? Wah ing darah. Pulau fil tapi orang hasanah. Cara apa malah sak darah. Atau darah sing hasanah. Engko apa yudo iba. Wa yutilatin hu ajron. Wah.